Saudara, ada berbagai macam bidang ilmu yang bisa kita pelajari di dunia ini. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah matematika. Matematika ini salah satu bidang ilmu eksakta, ilmu pasti yang bisa menghitung segala macam hal, sehingga bisa mengungkapkan juga berbagai macam mungkin misteri-misteri dengan perhitungan-perhitungan yang tepat. Banyak ahli-ahli yang mengagumkan saya. Plato misalnya, rupanya dia selain sebagai seorang filsuf, dia pun adalah seorang ahli matematika. Kita lihat juga misalnya Einstein dengan rumus E sama dengan MC kuadratnya bisa merumuskan, merancangkan berbagai macam hal yang luar biasa. Dan banyak tentunya teori-teori lain dalam matematika. Tetapi saudara, kalau kita lihat matematikanya para ahli tadi berbeda dengan matematikanya Tuhan. Kali bagi tambah kurangnya para ahli matematika berbeda dengan kali bagi tambah kurangnya Tuhan. Kita lihat hal-hal yang menakjubkan dinyatakan di dalam Alkitab kita. Seringkali sesuatu yang di luar perhitungan, di luar hitungan nalar kita, logika kita, ternyata bisa terjadi. Sesuatu yang harusnya dikurangkan akan habis, bahkan bisa jadi tidak akan pernah mencukupi menurut hitungan akal kita. Tetapi di dalam praktek malah bisa mencukupi, bahkan bisa berlebih. Inilah saudara matematika Tuhan yang sering kali terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, yang berbeda dengan matematikanya dunia ini. Siapapun ahlinya pasti tidak akan pernah bisa menghitungnya. Mungkin mengingat kisah tentang Nabi Elia. Ketika diperintahkan oleh Allah pergi ke sebuah tempat di Sarfat, dia akan berjumpa, dikatakan oleh Tuhan akan berjumpa dengan seorang janda miskin, dan janda itu akan menolong dia di dalam segala kebutuhan makanan minumannya, kesehariannya. Padahal di dalam keadaan si janda itu serba kekurangan. Dalam 1 Raja 17, ketika Elia datang ke si janda di Sarfat itu, si janda itu mengatakan, saya hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Dan kalau itu disajikan, dihidangkan, diberikan kepada Elia, maka tidak akan ada lagi makanan untuk berikut harinya. Saudara, Elia mengatakan bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi. Tetapi tepung, minyak yang ada di dalam buli-buli itu sekalipun diambil, tetapi tidak akan pernah menjadi habis. Ini sudah sesuatu yang sedikit dikurangkan karena diambil, tetapi tidak pernah menjadi nol, tetapi tetap ada. Itu matematikanya Tuhan. 5 roti, 2 ikan di dalam kisah Perjanjian Baru di dalam Matius. Kita bisa juga melihat matematikanya Tuhan. Logika para murid yang tentunya saat itu mempertimbangkan akal manusia. Dia mengatakan di sini hanya ada 5 roti, 2 ikan yang dipunyai seorang anak kecil. Dan mereka tentu berpikir bagaimana mencukupkan akan kebutuhan makan 5.000 orang yang saat itu berbondong-bondong mengikuti Yesus, rindu untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Tetapi kita lihat kita menyaksikan di dalam kisah itu betapa 5 roti dan 2 ikan itu setelah diberkati oleh Yesus dipecah-pecahkan, dibagikan ke semua orang yang ada saat itu. Jumlahnya 5.000 orang, baru dihitung laki-laki saja, belum yang perempuan. Ternyata bersisa 12 bakul penuh. Nah, inilah saudara matematikanya Tuhan. Dan matematika Tuhan itu senantiasa berlaku di tengah-tengah kehidupan keseharian kita. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita di tengah-tengah segala keadaan kita,
Tengah-tengah segala hal-hal yang mungkin menyulitkan kita, Dia mengingatkan kita supaya jangan pernah khawatir akan hidup kita. Tuhan akan mencukupkan apa yang kita perlukan. Di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ketika Yesus bicara tentang kekhawatiran, Dia mengingatkan kita supaya jangan khawatir akan hidup. Jangan khawatir akan apa yang akan kita makan, akan kita minum, akan pakaian kita. Tuhan yang Maha Kasih akan mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Oleh karena itu, di pasal 6 ayat yang ke-34 dari Matius tadi, Tuhan Yesus mengatakan, karena itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari esok akan mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dengan begitu kita belajar untuk senantiasa berserah kepada Tuhan yang penuh kuasa, yang senantiasa akan mencukupkan kita, sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi esok. Tuhan akan cukupkan. Biarlah kiranya di dalam segala pengalaman hidup kita, segala pergumulan kita, mungkin kesulitan kita saat ini, kita boleh menghilangkan kekhawatiran kita. Kita tidak hidup di dalam kekhawatiran karena kita yakin Tuhan akan memperhatikan dan memeliharakan kita, memberkati dan mencukupkan segala kehidupan kita. Tuhan memberkati.